Salam damai sejahtera di dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Shalom, selamat pagi dan semangat pagi. Jumpa kembali dalam renungan pagi kita untuk hari ini, Minggu 3 Maret tahun 2024. Dan pekabaran firman Tuhan kita di pagi ini dengan judul, Buah sulung dari mereka yang tidur. Sebelum kita lanjutkan, mari berdoa. Bapa di sorga, terima kasih atas kesempatan untuk mempelajari firman-Mu di pagi ini. Biarlah pekabaran firman-Mu dapat menjadi berkat dalam kehidupan kami. Terpujilah nama Tuhan, dalam nama Yesus kami telah berdoa. Amin. Sekali lagi pekabaran firman Tuhan kita dengan judul Buah sulung dari mereka yang tidur. Dan ayat firman Tuhan 1 Petrus 1 ayat 3, Terpujilah Allah dan Bapa Tuhan kita Yesus Kristus, yang karena rahmat-Nya yang besar telah melahirkan kita kembali oleh kebangkitan Yesus Kristus dari antara orang mati kepada suatu hidup yang penuh pengharapan. Ketika suara malaikat yang berkuasa kedengaran di kubur Kristus mengatakan, Bapamu memanggil engkau, Juru Selamat pun keluarlah dari kubur oleh hidup yang ada dalam dirinya sendiri. Sekarang kebenaran perkataannya dibuktikan. Aku memberikan nyawaku untuk menerimanya kembali. Aku berkuasa memberikannya dan berkuasa mengambilnya kembali. Yohanes 10 ayat 17. Di atas kubur Yusuf yang telah terbuka, Kristus mengumumkan dalam kemenangan, Akulah kebangkitan dan hidup. Perkataan ini dapat diucapkan hanya oleh Allah. Segala makhluk yang diciptakan hidup oleh kehendak dan kuasa Allah. Merekalah penerima hidup dari Allah dalam keadaan tidak berdiri sendiri. Dari serafim yang tertinggi sampai dengan makhluk hidup yang paling hina, semuanya diisi kembali dari sumber kehidupan. Hanya Dia yang satu dengan Allah dapat mengatakan, Aku mempunyai kuasa menyerahkan hidupku dan aku mempunyai kuasa untuk mengambilnya kembali. Dalam keilahiannya, Kristus memiliki kuasa untuk memutuskan rantai kematian. Kristus bangkit dari antara orang mati sebagai buah sulung dari mereka yang tidur. Dialah yang dilambangkan dengan berkas yang di ujung unjuk, dan kebangkitannya terjadi tepat pada hari ketiga. Berkas yang diunjuk itu dipersembahkan di hadapan Tuhan. Selama lebih dari 1000 tahun, upacara simbolis ini telah diadakan. Dari ladang penuaian, mayang mula-mula dari gandum yang masak dikumpulkan, dan ketika orang banyak pergi ke Yerusalem untuk Paskah, seberkas buah sulung diunjuk sebagai suatu persembahan syukur di hadapan Tuhan. Nanti sesudah buah sulung ini dipersembahkan, barulah sabit dapat digunakan untuk menyabit gandum, dan gandum ini dikumpulkan berkas-berkas. Berkas yang dipersembahkan kepada Allah melambangkan panen kebangkitannya, melambangkan dan menjamin kebangkitan segala orang benar yang sudah mati. Ketika Kristus bangkit, Ia membawa banyak tawanan dari kubur. Gempa bumi pada saat kematiannya telah membuka kubur mereka, dan ketika Ia bangkit, mereka keluar dengan Dia. Merekalah yang telah bekerja bersama-sama dengan Allah, dan yang dengan mengorbankan jiwa mereka sendiri telah memberikan kesaksian tentang kebenaran. Sekarang mereka harus menjadi saksi baginya yang telah membangkitkan mereka dari antara orang mati. Perenungan, Yesus menawarkan kebangkitan fisik kepada mereka yang mati di dalam Kristus. Tetapi, apakah saya telah mengalami kebangkitan rohani yang juga Dia berikan? Jadi buah sulung dari kebangkitan itu adalah Yesus Kristus. Jadi semua orang yang mati, Yesus berkata mereka tidak mati tapi mereka tidur. Walaupun bagi kita mereka itu mati, daging mereka busuk. Tetapi janji Allah tidak pernah salah, bahwa kebangkitan akan membuat siapa saja yang sudah lebih dahulu mendahului kita, yang sudah meninggal, apakah orang tua kita, anak-anak kita, mereka akan dibangkitkan
Dan jaminannya adalah kebangkitan Yesus. Karena kalau Yesus mati dan dia tidak bangkit, maka itu sangat percuma. Tetapi bersyukur karena Yesus mati tetapi juga dia bangkit. Dan kematiannya itu menjamin bahwa setiap orang yang mati di dalam Kristus akan dibangkitkan. Karena Yesuslah kebangkitan adalah buah sulung dari kebangkitan. Nah, tapi pertanyaan kepada kita hari ini, memang kebangkitan atau kematian, kita akan tunggu kebangkitan dan masalah itu akan selesai. Tetapi pertanyaannya, apakah Yesus bisa bangkit? Jadi apakah Yesus bisa membangkitkan kerohanian kita? Pertanyaan, apakah kerohanian kita bisa dibangunkan kembali? Jawaban sebenarnya adalah bisa. Kalau fisik yang mati sudah jadi busuk di tanah pun Yesus bisa bangkitkan, apalagi kerohanian kita. Jadi bagaimana? Yohanes 3:16, barang siapa percaya kepadanya. Jadi keyakinan kepada Yesus itu yang membentengi seseorang, itu yang membuat seseorang bertumbuh di dalam Tuhan. Kalau orang tidak menerima Yesus dan tidak percaya kepada Yesus, sulit dia akan bertumbuh dalam kebenaran kepada Yesus. Kiranya pekabaran pagi ini menjadi berkat dalam hidup kita semua. Mari kita akhiri dalam doa, mari berdoa. Bapa, terima kasih pekabaran yang indah hari ini. Kiranya dapat menjadi berkat di dalam kehidupan kami. Berkati kami hari ini di setiap tugas kami. Kiranya kami tidak sendiri tetapi selalu dengan Tuhan. Inilah menjadi doa kami. Terpuji nama Tuhan, dalam nama Yesus kami telah berdoa. Amin. Demikianlah pekabaran di pagi ini. Sampai jumpa besok. Tuhan berkati kita semua. Shalom.